Mari kita lihat pasangan yang sudah terbentuk dan pasangan yang hampir terbentuk. Saat ini yang sudah terbentuk adalah dua pasangan yang sudah mendeklarasikan diri, yaitu pasangan Anies Mohaimin yang mendeklarasikan diri pada tanggal 2 September 2023 dan sudah mengonfirmasi bahwa akan mendaftarkan diri besok. Kemudian juga pasangan Ganjar dan Mahfud MD yang mendeklarasikan diri hari ini dan juga akan mendaftarkan diri besok tanggal 19 Oktober. Tinggal Prabowo yang belum mengumumkan siapa bacawa presnya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana peta koalisi yang sudah terbentuk. Sejauh ini ada 3 poros pemirsa. Yang pertama adalah poros Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang didukung dengan sejumlah partai dengan kekuatan suaranya itu ada 167 kursi atau sekitar 29,05%. Kemudian koalisi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang didukung oleh sejumlah partai juga dan suaranya itu mencapai 147 kursi atau sekitar 25,56%. Ada lagi Prabowo Subianto dengan koalisi besarnya mencapai 261 kursi dengan persentase sekitar 45% lebih. Nah, kita akan lihat berikutnya seperti apa profil dari masing-masing pasangan ini. Anies Baswedan kita kenal sebagai sosok akademisi, merupakan mantan rektor, kemudian juga mantan Mendikbud, dan terakhir mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara Mohaimin Iskandar pernah menjadi anggota legislatif, ketua umum PKB, dan juga mantan menteri. Berikutnya kita lihat untuk pasangan Ganjar dengan Mahfud MD. Ganjar jabatan terakhirnya adalah Gubernur Jawa Tengah, sebelumnya juga pernah menjadi anggota DPR. Sementara Mahfud MD ini lengkap dari posisi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Berikutnya kita lihat Prabowo Subianto sepanjang karirnya ini banyak berkarir di dunia militer. Prabowo Subianto dikenal sebagai mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, kemudian Ketua Umum Partai Gerindra tentu saja, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Siapakah sosok bacawa presnya kita belum tahu, tapi menurut sejumlah survei ada beberapa sosok yang berpotensi menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Kita lihat di survei ada 3 nama setidaknya yang menonjol. Ada nama Erick Thohir dengan 22,7%, kemudian Kofifa dengan 20,6%, dan Gibran dengan 9,7%. Ini menurut survei Indikator Politik Indonesia khususnya ya di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu pemirsa, saya kembali lagi ke Bang Andre Rosiade. Tadi menyambung pertanyaan saya, apakah Bu Kofifa juga dimintakan untuk membuat SKCK nih Bang Andre? Jadi Zelvi, tadi saya sudah menyampaikan ada 4 nama yang masih ada dan disepakati dalam Koalisi Indonesia Maju. Yakni yang pertama mewakili luar Jawa, yang kedua mewakili Jawa Tengah, yang ketiga mewakili Jawa Barat, yang keempat mewakili Jawa Timur. Siapa saja nama pastinya ya terjemahkan sendiri. Tapi yang jelas dari 4 nama itu siapa yang akan dipilih, saya ulangi lagi, tunggu hasil forum para ketua umum untuk musyawarah untuk mufakat hari Sabtu depan setelah Bang Zul kembali dari luar negeri. Nah, di luar itu saya tidak bisa menjawab, Zilvi, karena memang forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum belum dilakukan, gitu loh Zilvi. Jadi itulah mekanisme yang kita sepakati bersama-sama, karena yang mengambil keputusan itu adalah Pak Prabowo bersama forum ketua umum, bukan ditentukan oleh satu orang baru dipanggil para ketua umum yang lain. Itu bedanya kita. Kalau kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Inilah yang menyebabkan Koalisi Indonesia Maju itu sangat solid, sangat nyaman bekerja sama, karena tidak ada Bang politik Andre tinggi seranting. Semua duduk sama rendah. Bang Andre konsisten ya dengan jawabannya. Oke, tapi saya ingin konsisten juga menanyakan soal Bu Kofifa ini, karena beredar informasi bahwa sebetulnya Pak Prabowo diminta Presiden Jokowi untuk memilih Kofifa sebagai bacawa pres, namun Gubernur Jawa Timur itu menolak tawaran tersebut. Bagaimana itu Bang Andre? Benar tidak? Zilvi, sekali lagi saya sampaikan ada 4 daftar namanya. 1. Yang kedua, Zilvi, saya tidak ingin mendahului takdir siapa yang dipilih, karena itulah kewenangan para ketua umum. Tapi kalau ada yang, saya rasa tidak ada yang menolak ya tawaran Pak Prabowo ya. Karena Pak Prabowo surveinya alhamdulillah nomor 1 saat ini, bahkan head to head dengan Mas Ganjar kami unggul 11% gitu. Dan didukung oleh koalisi yang sangat kuat dan besar dan sangat solid. Jadi
saya nggak tahu ya hoax dari mana Zilfi dapatkan, tapi yang jelas saya ingin tegaskan ya, keputusan nanti akan diambil di forum ketua umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau bicara survei angka, Pak Prabowo sangat menarik. Bahkan head to head pun, meskipun difitnah, diserang dengan sebaran hoax, tapi Pak Prabowo, alhamdulillah, head to head unggul 11% di atas Mas Ganjar. Itu patut kami syukuri. Dan itu menunjukkan dukungan rakyat yang begitu besar kepada Pak Prabowo. Oke, terima kasih Bang Andre. Sekarang pindah ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita lihat Bang Andre pede dengan survei Pak Prabowo begitu ya. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang faktanya belum ada bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Apakah situasi ini menguntungkan buat Ganjar Mahfud MD, Bang Andreas? Paling nggak saya dengar tadi suara Bung Andre Rosiade agak tone-nya agak menurun gitu. Optimisnya masih tinggi tuh, tone-nya agak menurun. Artinya apa menurut Bang Andreas? Artinya gini, artinya ya di pemilu dimanapun di dunia ini, karena toh akhirnya akumulasi dari poin itu adalah 100% kan suara itu. Jadi kalau ada yang menurun pasti ada yang naik gitu. Dan itu dinamika itu selalu akan terjadi gitu di dalam setiap perkembangan di dalam politik menuju pada suatu kontestasi, baik itu pilpres atau pilkada sekalipun. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah menjaga konsistensi di dalam proses pengambilan keputusan, kemudian pelaksanaan program-program. Nah disitulah misalnya kalau ya partai-partai kerjasama partai-partai yang mendukung Mas Ganjar, Ibu Mega kan mengingatkan kan, bilang ya biarkanlah mereka berdansa-dansi, nanti sampai pada ketika lagunya berhenti ya nanti juga stop juga gitu. Nah PDI Perjuangan melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi itu bersama dengan teman-teman partai pendukung Mas Ganjar. Ya kemudian pada momentum yang tepat ya kita umumkan gitu bahwa apakah itu menguntungkan atau tidak ya rakyat yang akan menilai dan memberikan ya poin untuk pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD gitu. Kita lihat kan bagaimana dinamika yang terjadi kemarin ketika keputusan Mahkamah Konstitusi gitu. Tadi yang dianalisa oleh Bung Ray Rangkuti tadi kan. Ya beberapa waktu kan begitu semangatnya ini kan mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahkan balihonya sudah di mana-mana gitu. Di kampung saya aja sudah dipersiapkan balihonya, tapi ada juga yang saya tahu tidak dipasang akhirnya. Jadi hal-hal seperti itu ya bagaimana itu tadi Pak Mas Ray Rangkuti kan tepat sekali menganalisa. Ada poin strategis yang harus dipertimbangkan gitu. Bahkan kadang-kadang ya sudah maju harus mundur lagi gitu. Nah, tapi di PDI Perjuangan kita hitung betul dalam proses sehingga ketika putusan itu dibuat ya kita point of no return gitu dan berjalan untuk dengan mempercepat akselerasi dukungan-dukungan itu gitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Bang Andreas dan juga Bang Andre Rosiade sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Besok kita nantikan bersama-sama pendaftaran Capres dan Cawapres. Ya, Bang Andre kita masih tunggu ya baca pres Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, saya akan lanjut dengan dua narasumber di studio ke Mas Bawono dulu. Mas Bawono, Pak Prabowo kan selalu menyampaikan juga bahwa dia adalah timnya Pak Jokowi, dia tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Apakah sampai hari ini Pak Prabowo ini masih menunggu juga petunjuk dari Presiden Jokowi untuk memilih siapa bacawa presnya? Ya, saya kira memang menunggu kepulangan Pak Jokowi dari kunjungan di luar negeri ya, di Tiongkok gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ini penting bagi Pak Prabowo karena data survei menunjukkan adanya pergerakan elektabilitas naik Pak Prabowo sepanjang tahun 2023 ini itu terutama karena disumbangkan oleh dukungan secara tidak langsung diberikan oleh Pak Jokowi melalui sejumlah kode, ajakan untuk turun ke lapangan dan sebagainya. Oleh karena itu, siapa yang kemudian akan menjadi cawapres Pak Prabowo, saya kira akan juga mendengar masukan dari Pak Jokowi ya.
jadi faktor variabel yang menentukan siapa yang akan menjadi pendamping dari Pak Prabowo. Dan boleh jadi orang yang akan menjadi running mate bagi Pak Prabowo tersebut adalah merepresentasikan figur yang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, baik secara personal maupun secara politik gitu. Dan Erick Thohir memenuhi kriteria itu. Ya, kita tahu Pak Erick Thohir merupakan ketua tim pemenangan nasional Pak Jokowi pada 2019 dan salah satu menteri yang diberikan kepercayaan oleh Pak Jokowi, misalnya ketika Pak Luhut sedang mengalami gangguan kesehatan, Pak Jokowi menunjuk Pak Erick Thohir sebagai menteri ad interim. Saya kira itu nanti akan bisa dibuktikan oleh perjalanan waktu seiring dengan pendaftaran pasangan calon, siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi adalah orang yang merepresentasikan kedekatan dengan Pak Jokowi. Masih tetap begitu ya. Oke, terakhir Bang Rey, kalau kita lihat situasi saat ini, apakah PDI Perjuangan sedang dalam posisi diuntungkan? Karena ketika Mahkamah Konstitusi, terutama ketuanya menjadi sorotan, yang menjadi calon Pak Ganjar adalah mantan Ketua MK yang punya citra bersih. Kemudian apakah Prabowo sedang berada dalam kondisi gamang karena ternyata Gibran tidak direstui Pak Jokowi untuk menjadi bacawa presnya? Aku tertarik yang kedua tuh. Kalau yang pertama itu nantilah dilihat oleh indikator efek dari kehadiran Pak Mahfud di pasangannya Ganjar gitu ya. Tapi yang kedua ini menurut saya menunjukkan kepada kita sekarang makin complicated tuh di lingkungannya Pak Prabowo gitu. Nggak semudah yang dibayangkan gitu. Karena itu tadi ada intensitas sikap negatif publik yang cukup kuat terhadap kehadiran Gibran dan juga mungkin kepada Pak Presiden Jokowi. Nah, seiring dengan itu, kemungkinan besar wibawa Pak Jokowi juga mulai berkurang di tengah komunitas para pendukung Pak Prabowo gitu. Sehingga kalaupun kemudian Pak Jokowi misalnya mengendorse 1-2 nama, itu belum tentu masuk tuh di kalangan mereka. Masih bisa juga jadi perdebatan. Misalnya begini, apakah kalau misalnya, ini mengandai, apakah misalnya kalau Pak Jokowi meminta supaya Erick Thohir yang ditunjuk, belum tentu. Pertanyaannya apa Golkar mau? Gitu. Golkar ini kan seolah partai besar yang dilewatin aja gitu loh, seperti nggak punya peran apa-apa dalam situasi yang kayak begitu, ikut manut aja nggak menentukan gitu. Nah itu yang pertama tuh kan. Yang kedua adalah misalnya kalau menunjuk Ibu Khofifah, lagi-lagi apakah Golkar mau? Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang ini adalah kemungkinan ada sikap resisten terhadap apa yang disebut dengan petunjuk Pak Jokowi itu di internal Pak Prabowo ini, dan saya kira ini bisa 1-2 hari baru bisa mereka petakan bagaimana mestinya, atau setidaknya menunggu Pak Jokowi pulang dari luar negeri ke tanah air gitu. Baik, kalau begitu terima kasih analisanya Bang Rey dan juga Mas Bono. Terima kasih. Pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar siap mendaftar ke KPU besok. Informasinya usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.